حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. إن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل يجهل علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din hafizakumullah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing, diberi berkah oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan lisan ini selalu berucap kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak ibu, terkadang kita salah menempatkan cinta. Terkadang kita keliru memposisikan cinta. Ketika kita mencintai istri kita, begitu luar biasa cintanya. Ketika kita mencintai anak-anak kita, begitu luar biasa cintanya, sehingga sampai kemudian mengorbankan seharusnya yang tidak perlu dikorbankan. Misalnya mengorbankan syariat demi cinta terhadap anak. Seperti kasus yang paling mutakhir, ketika ada anak yang masuk menjadi petugas paskibraka, ketika ada edaran harus melepas hijabnya demi menjadi petugas, akhirnya sang anak juga diminta oleh orang tuanya untuk melepas hijab supaya bisa menjadi anggota paskibraka. Ini satu bukti yang meskipun akhirnya alhamdulillah gara-gara viral akhirnya boleh, Pak. Tapi saudaraku, sudah terlanjur di media sosial ada seorang ibu yang merelakan itu bisa dilepas asal anak bisa masuk menjadi salah satu anggota paskibraka. Ini menunjukkan betapa cintanya kepada anak sampai mengorbankan syariat, saudaraku. Ini yang saya maksud, terkadang kita salah menempatkan cinta. Padahal anak itu manusia biasa, orang tua itu manusia biasa, suami, istri manusia biasa. Masih ingat kasus Pilpres kemarin? Betapa cintanya terhadap orang yang dijadikan calon atau dipilih, sampai kemudian memutus hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya yang lain. Ini yang saya maksud, bapak-bapak, ibu-ibu. Terkadang kita salah menempatkan cinta terhadap manusia yang biasa-biasa saja, yang memang biasa manusia, cintanya luar biasa. Tapi sebaliknya, ini nih, sebaliknya, terhadap manusia yang luar biasa, cintanya biasa-biasa. Ini yang saya katakan, terkadang kita keliru menempatkan cinta. Siapa yang saya maksud manusia luar biasa? Tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita cek satu ayat yang familiar ayat ini.
Karena ayat ini terletak pada surat yang juga familiar. Setiap Jumat, malam Jumat kita baca surat ini, yaitu surat Al-Kahfi, Pak. Di akhir dari surat Al-Kahfi itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya memperkenalkan diri beliau, siapa sesungguhnya sosok beliau itu kepada umatnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahida faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ayat saudaraku luar biasa, memberikan spirit motivasi kepada kita untuk mencintai kepada sosok yang luar biasa dengan cinta yang luar biasa. Bukankah di ayat ini Nabi menyebutkan sebagai manusia biasa? Saya tidak menemukan, Pak, ada terjemahan di situ ayat menyebutkan saya adalah manusia biasa seperti kalian. Tidak ada kata-kata biasa di situ. Tapi Nabi berkata apa? Ketika mengenalkan diri beliau, ana basyarum mislukum. Saya manusia seperti kalian. Tidak ada kata manusia biasa seperti kalian. Saya manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberi wahyu, yang jadi pembeda di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang jadi pembeda yuha ilayya. Ini jadi sifat. Jadi manusia yang diberi wahyu, manusia yang ada nur nubuat, manusia yang ada cahaya kenabian. Ini yang menjadikan manusia pada diri Nabi itu berbeda, saudara. Manusia ini kan ada 3 unsur, Pak. Kita ini loh, disebut manusia itu kan terdiri 3 unsur. Ada nafsu, ada akal, ada fisik sebagaimana manusia. Jadi kalau ada makhluk yang punya fisik kayak manusia Pak, persis, tapi nggak punya nafsu, ya nggak bisa disebut manusia, ya malaikat namanya. Atau ada punya nafsu, mirip-mirip kayak manusia bentuknya, Pak, tapi nggak punya akal, ya sama, Pak, itu kayak monyet itu kan, atau gorila kan, mirip-mirip itu tubuhnya itu. Atau punya nafsu, punya akal, tapi bentuknya nggak kayak manusia, ya itu ya bukan manusia, namanya jin, Pak. Jin punya akal, jin punya nafsu. Nah, yang namanya manusia itu ya punya nafsu, punya akal, punya anggota tubuhnya itu persis seperti yang kita lihat sebagai manusia. Nabi dalam persoalan 3 aspek ini, bapak-bapak, 3 unsur ini punya sama dengan kita. Nabi punya nafsu, kita punya nafsu, Pak. Nabi punya akal, kita juga punya akal. Fisik Nabi ya sama, Pak. Ada rambut, ada kepala, ada tangan, sama. Itu yang dimaksud oleh Nabi, ana basyarum mislukum. Tapi lanjutin ayatnya. Makanya kata guru saya kalau baca ayat ini jangan wakaf di innama ana basyarum mislukum. Jangan berhenti di situ. Lanjutin, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Karena wakafnya di situ. Yuha ilayya ini jadi sifat unsur kemanusiaan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu bapak-bapak yang menjadi pembeda. Sehingga gara-gara ada nubuat pada diri Nabi, ada cahaya kenabian pada diri beliau, maka apa yang terjadi, Bapak? Nabi punya nafsu, kita punya nafsu, Pak. Sama kan? Tapi nafsunya Nabi beda sama nafsu kita, Pak. Nafsu Nabi bersih, suci, Pak. Terkontrol. Nafsu kita, Pak, sering gak terkontrol, Pak. Banget gak terkontrolnya. Nafsu makan, ya nafsu itu kan ya nafsu makan itu, Pak. Nggak terkontrol kita, Pak, nafsu makan. Nafsu dengan lawan jenis, apalagi, Pak, ya nggak terkontrol. Ya di sini di masjid ini, Pak, ya coba kalau ke mall lihat, you can see everything and anymore. Ya sudah beda lah, Pak. Nafsu terkontrol kalau Nabi, nafsu kita nggak terkontrol. Kenapa? Karena Nabi memang disiapkan nafsunya untuk jadi Nabi. Karena itu dibuat beda. Dibersihin sama Allah. Makanya dalam riwayat Nabi usia 4 tahun dibedah, dibersihin. Bahkan menjelang Mi'raj pun Nabi dibedah lagi, Pak, dibersihin.
Jadi saudaraku akhwatadina fillah, itu yang beda. Nafsu. Nabi punya nafsu juga dengan lawan jenis, Pak. Jangan salah, Pak. Nabi pernah ditolak itu cintanya, Pak. Jadi Nabi itu kan diasuh oleh paman beliau namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak perempuan, Pak, kakak daripada Ali bin Abi Thalib, namanya Fatihah binti Abi Thalib. Yang terkenal Fatihah ini dengan Ummu Hani. Jadi memang ini permainan, teman sepermainan sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad senang, Pak, sama Ummu Hani ini. Saya ketika baca sirah ini sampai saya mikir, secantik apa ya Ummu Hani ini sampai Nabi 2 kali. Nabi itu 2 kali ngelamar Ummu Hani, Pak, dan dua-duanya ditolak. Qoblal bi'sah wa ba'dal bi'sah. Sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Ngelamar itu. Sebelum jadi Nabi, Fatihah atau Ummu Hani ini dilamar ke ayahnya, yaitu pamannya sendiri. Tapi kedahuluan orang lain, Pak, ngelamar, Pak. Buraiha itu yang ngelamar. Akhirnya nggak jadi itu. Setelah Fathu Mekah kan masuk Islam ini Ummu Hani. Suaminya nggak masuk Islam, si Buraiha ini lari ini. Maka batallah pernikahannya. Dilamar lagi sama Nabi itu ketika tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah. Nah, Ummu Hani ngomong gini, ini panjang ngomongnya. Saya ini sudah punya 4 anak ya Rasulullah. Engkau adalah laki yang aku cintai, yang paling aku sayangin. Tapi saya enggak kepingin gara-gara anakku, aku lalai nanti memperhatikan dirimu ya Rasulullah. Wis pokoknya, Pak, wong wedok nek jawabe dawa kaya ngono iku artinya TIDAK, Pak, yaitu tidak. Itu ternyata Nabi juga pernah ditolak. Jadi kalau bapak-bapak pernah ditolak lamarannya, udah anak koncone, Pak, Rasulullah. Jadi dalam konteks itu sama kita, nafsu, tetapi ada beda kan, ada cahaya. Sehingga nafsunya Nabi itu terkontrol kepada hal apapun. Nabi punya akal, kita punya akal, tapi akalnya Nabi, Pak, tercahayai oleh nafsu yang suci itu tadi. Kalau akal kita, Pak, sering akal-akalan. Nabi punya fisik, kita juga punya fisik, tapi fisiknya Nabi, Pak, beda, Pak, disiapkan sama Allah. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya, cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, termasuk Maryam yang ditemani oleh Jibril, Pak, tidak dalam bentuk aslinya. Jibril mendowngrade, Jibril menurunkan grade-nya menjadi manusia. Supaya apa? Bisa bertemu dengan nabi-nabi yang manusia itu. Kecuali Nabi Muhammad 23 tahun Nabi disambangin oleh Jibril, Pak. Sekali ada yang menyatakan dalam riwayat, ada riwayat yang lain menyatakan 2 kali, Jibril turun menyampaikan wahyu dalam bentuk aslinya. Dan efeknya terhadap Nabi, Pak, itu demam. Kalau orang lain hancur itu. Itu karena Nabi fisiknya luar biasa. Nabi itu pas waktu perang Khandak, Bapak-bapak, perang Khandak. Itu perang parit. Parit itu 5 kilo, Pak, paritnya. Itu lebarnya sekitar 4 meter. 5 sampai 4 meter, kedalaman juga 4 meter. Itu nyangkul itu bukan nyangkul tanah liat, Pak. Itu batu bercadas. Di musim dingin, logistik menipis, sahabat-sahabat kelaparan. Sehingga semua perut sahabat itu diganjal pakai batu. Nah, ketika Nabi dilihat mereka sudah pada lemes, tapi Nabi terengginas, semangat. Maka Abu Talha tanya sama Nabi, ya Rasulullah, enggak lapar engkau? Balik tanya Nabi, emang kenapa kamu lapar? Kita lapar ya Nabi. Dibuka itu, Pak, bajunya Abu Talha. Ada batu yang melilit di perutnya untuk nahan lapar. Nabi tersenyum. Ya podo aku ya lapar. Dibuka bajunya Nabi, batu yang melilit perutnya Nabi itu jauh lebih banyak, saudara. Tapi kenapa Nabi tetap terengginas ya? Nabi fisiknya itu beda, saudara. Nabi itu fisiknya beda. So dari sini saudaraku, karena ada nur nubuat, cahaya kenabian, yuha ilayya, sehingga posisi Nabi itu bukan manusia biasa, tapi manusia apa? Luar biasa. Enggak boleh kita ngomong Nabi itu manusia biasa, apa? Enggak boleh, Pak. Manusia luar biasa. Karena apa? Diberi wahyu sama Allah sehingga menjadi posisi yang luar biasa. Apa dalilnya lagi, Pak? Bapak tahu enggak Nabi ketika haji, Pak? Selepas haji,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan nyembelih kurban di Mina. 100 ekor onta Nabi nyembelih, Pak. 63 ekor onta disembelih sendiri sama Nabi. Itu kan fisiknya Nabi kuat. Padahal itu haji, Pak. Wong haji ku yo lemes. Iku 63 ekor onta disembelih sendiri, bayangin tuh. Setelah itu, ini yang menarik Bapak-bapak. Ini diriwayat oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahih Muslim. Itu diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nabi itu manggil halak. Halak itu tukang cukur untuk tahallul. Rambut Nabi itu kan indah Bapak, bergelombang gitu ya. Hitam legam, panjang sampai leher ke belakang. Itu digondol Pak, makan sunnahnya itu ya harus gondol itu kan. Untuk dapat tabarukan dengan sunnahnya Nabi itu kan. Digondol. Bapak tahu, Ibu tahu, sahabat-sahabat kiri kanan itu nunggu apa? Nunggu rambutnya Nabi, Pak. Nunggu rambutnya Nabi. Memang enggak roywan sama rambutnya Nabi. Nabi yang ngambil rambutnya, Nabi sendiri yang bagi rambut-rambutnya Nabi itu, Bapak-bapak. Rambut dibagi sebelah kanan rambutnya. Itu rambutnya Nabi, Pak. Dan semua ahli sejarah menyatakan banyak sahabat yang menyimpan rambut itu. Di antaranya dalam Sahih Bukhari disebutkan yang menyimpan itu adalah seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin atau Muhammad Ibnu Sirin. Beliau dalam Sahih Bukhari, Ibnu Sirin itu pernah berkata begini, antakuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku memiliki satu helai rambut Nabi Muhammad ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Bayangin Pak, kenapa sahabat-sahabat sampai segitunya dengan rambut Nabi? Coba Bapak dengan istri, rambutnya istri, kan cinta juga, tapi ya enggak segitunya Pak. Karena beda saudara. Sahabat-sahabat Nabi menganggap rambut Nabi bukan rambut biasa. Rambut dari tubuh yang luar biasa menjadi rambut yang luar biasa. Ini satu contoh bahwa beberapa sahabat, bahkan banyak sahabat saudaraku ikhwatadin fillah, begitu memuliakan Nabi, bukan hanya dalam konteks ajarannya, tapi juga dalam konteks tubuh fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Makanya ada seorang penyair menyatakan, wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqi kullihim. Puncak pengetahuan manusia pasti akan menyatakan Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Tetapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim, tetapi sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia. Wa laisa kal bashar, tapi bukan manusia biasa. Bal huwa yaqutatu bainal hajari, dia itu bagaikan berlian di antara batu-batu Pak. Bukankah batu itu berlian Bapak-bapak? Bukankah berlian itu batu maksud saya? Bukankah berlian itu batu dan kerikil juga batu, sama-sama batu. Tapikah Bapak bagaimana ketika diberi berlian sama diberi kerikil Pak? Sentuhannya pasti berbeda Pak. Seperti itu mestinya antara kita dengan Nabi Muhammad bagaikan batu kerikil dengan berlian. Karena itu saudaraku ikhwatadina fillah, kalau kita sudah tahu kayak begini bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang luar biasa, khairul hanam, manusia yang terbaik, dan itu yang diungkap oleh siapa? Umar bin Khattab. Suatu hari Bapak-bapak, Umar bin Khattab itu kumpul sama sahabat-sahabatnya, ada Nabi. Ini dalam Sahih Bukhari, ada Nabi Pak. Tiba-tiba Umar itu tangannya digandeng sama Nabi Pak. Siapa yang enggak senang Pak digandeng orang yang orang itu kita kagumi Pak. Digandeng orang yang orang itu kita puja-puja itu kan. Siapa yang enggak senang gitu kan. Maka Umar pun ketika tiba-tiba digandeng sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW, senang Pak. Saking senangnya Umar sampai ngomong begini, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ini ungkapan Umar loh Pak ya. Ya Rasulullah, demi Allah sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segalanya, kecuali dari diriku sendiri. Ini Umar, jujur Pak Umar Pak. Langsung Nabi bilang, la ya Umar, gak boleh begitu Umar. Gak boleh begitu. Walladhi, lafadznya hadis itu, walladhi nafsi biyadi,
demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, engkau harus menjadikan kecintaanmu kepada diriku min nafsika, melebihi dirimu. Mendengar ucapan itu langsung Umar, siap ya Rasulullah. Nabi kan ngomong ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahli wa nasi ajma'in. Enggak sempurna imannya Umar. Seseorang itu apabila dia tidak meletakkan kecintaannya kepada diriku, melebihi kecintaan kepada dirinya, anaknya, keluarganya, dan seluruh manusia. Maka ketika mendengar itu, siap ya Rasulullah. Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi. Sungguh aku mencintai dirimu ya Rasulullah, melebihi segalanya, bahkan melebihi diriku sendiri. Inilah cintanya Umar yang luar biasa, karena Umar tahu Pak, dan sahabat-sahabat tahu bahwa yang dicintai ini memang pantas, karena yang dicintai adalah makhluk yang juga luar biasa. Bagaimana dengan kita Pak? Bagaimana kita mencintai manusia yang luar biasa? Ya tentu harus luar biasa Pak, jangan biasa-biasa Pak, harus luar biasa. Gimana caranya? Yang pertama, ayo, luar biasa menegakkan syariat Pak. Ini yang pertama, luar biasa menegakkan syariat dengan penuh pengorbanan. Bukankah bapak-bapak berkorban pergi ke masjid ini? Ya kan? Sebelum subuh yang ngantuk, itu jenenge cinta luar biasa Pak, berkorban. Kayak ada orang, kenapa ngaji Quran Pak? Ngapunten, ngaji Quran satu halaman anggap ping 5 Pak. Tapi ndelok YouTube, lihat YouTube Pak. 1 jam 2 jam gak anggap belas. Yang jenenge pantat itu loh, panas ya ora panas belas, itu YouTube Pak. YouTube itu digeser, ono mana digeser, ono mana. Jadi adit itu jadi apa? Ketagihan itu. Tapi baca Quran, seleren buka sepisan. Ngangop Pak, nguap. Lah itu ayo cinta kita luar biasa kepada Rasulullah. Dengan mengamalkan syariatnya, mengamalkan sunnahnya. Ya diantara baca Quran. Ya berkorban Pak, cinta luar biasa itu butuh pengorbanan. Ini yang pertama Pak, menegakkan syariat. Yang kedua saudaraku ikhwatuddin fillah, ayo bapak-bapak, dengan apa? Banyak sholawat Pak. Sholawat Pak. Wis hindari perbedaan pendapat Pak ya. Wis pokoknya sholawat, minimal sholawat itu Pak yang paling afdal tuh Pak ya. Ya sholawat Ibrahimiyah itu aja dibaca. Sholawat Ibrahimiyah ini pun kan jenisnya juga berbeda-beda Pak. Ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, begitu Pak. Itu ada lafaz, ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang gitu. Ada yang begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang seperti itu. Ada yang paling minimal sallallahu ala Muhammad, itu Pak. Sudah itu aja. Jangan kalau mau masuk lebih dalam ya monggo, tetapi ya pasti nanti terjadi diskusi lebih panjang kan. Udah salawat yang banyak, karena salawat ini saudaraku, ada ulama yang menjelaskan ketika ada yang bertanya, ya Syekh, apa yang harus saya dahulukan, apakah istighfar atau salawat? Semua rata-rata ulama menjawab apa? Salawat Pak, karena salawat ini memiliki 3 manfaat, yaitu mengangkat derajat, menghapus dosa, dan yang ketiga saudaraku, mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wa asyrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali Pak. Dan menghapus dosanya 10 kali, mengangkat derajatnya 10 kali. So, dari sini ayo banyakin salawat. Karena nanti yang paling dekat kita dengan Rasulullah adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta yang luar biasa. Yang kedua yang harus kita berikan kepada manusia yang luar biasa. Yang ketiga terakhir bapak-bapak, apa bentuk cinta Pak yang luar biasa yang harus kita berikan, kita ungkapkan bapak-bapak kepada manusia yang luar biasa? Kenali Nabi Pak, sejarahnya Pak. Maka kalau bisa Pak, luangkan waktu setiap hari di samping baca Quran, ya kan? Luangkan waktu baca sirah Pak. Borong lembar, ada sirah yang bagus, Ar-Rahiqul Maktum karya Sofir Rahman Al-Mubarak Furi itu kan ya, tebel segini, baca biar kita kenal Pak. Karena ada
ada sebuah quotes, mencintai orang yang kita kenal dengan baik itu jauh lebih afdal, lebih baik dibanding mencintai seseorang yang enggak kita kenal sama sekali, Pak. Itu beda banget. Maka kalau kita kenal nasabnya Nabi kayak apa, Pak, minimal Bapak itu ngerti nasabnya nanti 3 ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim, telu, Pak. Nek isok sampai nang Ibrahim yo apik, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrikah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Udad bin Muqawim bin Nahur bin Ta'irah bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya monggo kalau memang sampai seperti itu ya. Tetapi minimal 3 lah, Pak. Sampai kepada Hashim bin Abdul Manaf. Itu kalau kita bisa tahu, Pak, Masya Allah. Kalau kita tahu, Pak, kenapa Nabi bisa hijrah ke Madinah, kok enggak hijrah ke mana? Ke Habasyah, padahal awalnya hijrah ke Habasyah. Kalau kita tahu sejarah, semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa istri Nabi, berapa anak-anak Nabi dari siapa? Itu, Pak, di kalangan pesantren pun ada hafalan dilakukan itu. Itu kan penting juga itu supaya apa? Cepat hafal. Kalau kita yang enggak di pesantren ya harus kita baca kayak begitu supaya apa? Kita mengenal siapa yang kita cintai adalah manusia yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada sosok manusia yang luar biasa ini, Pak, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keindahan yang paling menakjubkan dalam hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, kecuali kita bersama dengan siapa yang kita cintai. Maka Nabi menyatakan, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu bersama dengan siapa yang ia cintai. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan oleh Nabi, dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.